Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. I'm Samsudin Hidayat. I'm here in my function as moderator. I'm standing right here. We're gonna present about semantic and pragmatic dexes. Okay, the first speaker is Melinda Anandita, and the second speaker can tell with Firda Agustin, and the third speaker is Samsudin Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melinda Anandita. I want to explain about Dexis. Dexis adalah ilmu bahasa pragmatik. Dexis berasal dari bahasa Yunani yang berarti penunjukan secara langsung. Dexis juga diartikan sebagai kata yang berubah tergantung pada konteks. Dexis juga bagian dari ilmu bahasa linguistik, yakni bagian dari pragmatik yang memiliki hubungan dengan kata-kata atau kalimat yang berubah karena situasi dan konteks kalimat tersebut. Contohnya, saya mengucapkan apa itu tersebut yang dimaksud Dexis. Jadi itu adalah Dexis. Bukan hanya apa itu, tapi apa ini, sekarang, besok, itu termasuk bagian dari kata Dexis. Macam-macam Dexis. Macam-macam Dexis dibagi menjadi 5. Dexis, person Dexis, place Dexis, time Dexis, social Dexis, discourse Dexis. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang person Dexis. Personal Dexis mengacu pada orang yang berbicara atau yang diajak berbicara. Dexis dipengaruhi oleh konteks sosial pada penggunaannya, seperti berbicara dengan siapa, di mana, dan dengan situasi yang bagaimana. Person Dexis, it's not only referring some or somebody, but also it can refer something. Jadi, personal Dexis bisa mengacu pada apapun atau bisa seseorang atau sesuatu. Kata-kata personal Dexis antara lain subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, reflexive pronoun. Contohnya, he burned himself. Dari kata he burned himself ada 2 bentuk Dexis, he and himself. 2 kata tersebut adalah penutur. He adalah bentuk tunggal dari subject pronoun dari kata ganti orang ketiga. Himself adalah singular reflexive pronoun dari kata he. Okay, thank you. Hi everyone, so my name is Firda Agustin. I'm the second speaker and I'm going to explain about time Dexis and place Dexis. Time Dexis encodes to the time at which an utterance was spoken or a written message inscribed is called as time Dexis. Jadi, time Dexis itu mengkodekan pada waktu yang dimana ucapan itu diucapkan. Time Dexis pada umumnya itu secara grammar atau tata bahasa dengan bentuk kata keterangan. Seperti, contohnya kayak, seperti sekarang, dulu, dan kemarin. Contoh, I live here now. Saya tinggal di sini sekarang. Nah, pada kalimat informatif diucapkan itu berarti bahwa pusat Dexis dekat dengan pembicara atau dianggap proksimal karena
karena pembicara masih terlibat dalam situasi saat dimana dia mengucapkan ucapan atau situasi masih dalam proses. Nah, contoh kedua, I live there then. Saya tinggal di sana waktu itu. Nah, yang ini dianggap distal karena situasinya tidak ada lagi. Nah, sekarang I'm going to explain about place dexis. Place dexis encodes spatial locations in relation to the locution of the participants in the speech event. It deals with the proximal close to speaker or distal close to addressee terms. The use of place dexis is in a sentence can be seen from the use of here and there, in which it specifies the location relative to the speaker and the addressee. Place dexis ini mengkodekan lokasi spasial dalam kaitannya dengan lokasi peserta dalam acara dalam sebuah acara. Nah, ini place dexis itu berkaitan dengan istilah proksimal, yang mana proksimal itu dekat dengan pembicara dan distal itu dekat dengan penerima yang mendengarkan itulah. Nah, penggunaan dalam place dexis dalam kalimat dapat dilihat dari penggunaan here dan there, di mana ia menentukan lokasi relatif terhadap pembicara dan penerima. Contoh. How are the preps there? Bagaimana persiapan di sana? Nah, kata dexis yang disebutkan di atas adalah there, ya kan? Nah, tidak hanya berarti how are the preps di tempat yang jauh dari pembicara, tetapi berarti bagaimana persiapan di mana penerima itu berada. Paham? So, I think that's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, and the last, I want to tell you about discourse dexis and social dexis. First, discourse dexis. Discourse dexis is any expression used to refer to earlier or forthcoming segment of the discourse in the previous or next paragraph. Example, or have you heard this joke? Jadi, ungkapan apapun yang digunakan untuk merujuk ke segmen wacana sebelumnya atau yang akan datang pada paragraf sebelumnya atau berikutnya. Contohnya, pernahkah Anda mendengar lelucon ini? This is a characteristic of discourse dexis. Discourse dexis, also called text dexis, juga bisa disebut text dexis, concerns the use of expression referring to a part of the discourse, menyangkut penggunaan ekspresi yang merujuk pada bagian terpisah dari wacana. While within time dexis is next week and last week. Discourse dexis in the next chapter and in the last paragraph. Sementara dalam waktu dexis yaitu minggu depan dan minggu lalu, dan dexis wacana dalam bab berikutnya dan dalam bab terakhir. In discourse dexis, there are many words and phrases in English
that indicate the relationships between utterance and the prior discourse is but, therefore, in conclusion, to the contrary, still, however, anyway, well, besides, actually, all in all, so, and after all. All these words make reference to a statement, sentence, etc. that was said before. Dalam Deksis Wacana ada banyak kata dan frasa dalam bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan antara ucapan dan wacana sebelumnya, yaitu tetapi, oleh karena itu, sebagai kesimpulan, sebaliknya, masih bagaimanapun juga, selain, sebenarnya, semuanya, jadi, dan setelah semua. Semua kata-kata ini mengacu pada pernyataan, kalimat, dan lain-lain yang dikatakan sebelum. Some languages have morphemes that mark such discourse notions. Beberapa bahasa memiliki morfem yang tandai gagasan wacana tersebut. Okay, and the last is social deixis. Social deixis is a honorifics or forms to show respect, such as Professor Lee. Deixis sosial ini yaitu sebuah kehormatan atau bentuk untuk menunjukkan rasa hormat, seperti menunjukkan sikap kepada Profesor Lee atau memanggilnya dengan profesor. Social deixis is concerned those aspects of language structure that encode the social identity of participant or the social relationship between them. Menyangkut aspek-aspek struktur bahasa yang menyandingkan identitas sosial peserta atau hubungan sosial di antara mereka. But this usage are only relevant to the topic of social deixis insofar as they are grammatically polite pronouns, false, address is titles. Tetapi penggunaan ini hanya relevan dengan topik deixis sosial sejauh mereka secara tata bahasa. Kata ganti sopan, misalnya vos, itu dalam bahasa Prancis artinya kamu atau alamat judul. Social relations concern in all those examples the relation between the speaker and the address, especially the countries. Dalam hubungan sosial itu menyangkut hubungan antara pembicara dan penerima, terutama negara-negara. And the last, in Asia are known for having several levels of politeness based on the social difference between the persons concerned. Di Asia Timur dikenal memiliki beberapa tingkat kesopanan berdasarkan perbedaan sosial antara orang yang bersangkutan. Okay, thank you for, I think that's all. Thank you for watching. Bye.